Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Nah, jumpa lagi dalam renungan harian yang masih melanjutkan renungan dari hari-hari yang kemarin, yaitu diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana anak-anak berkata-kata dan anak-anak yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah dewasa itu berbeda. Anak-anak dengan mudah berkata-kata tanpa terkontrol, bahkan kadang-kadang tidak sopan. Nah, tetapi ketika sudah dewasa akan menjadi berbeda. Perkataannya adalah perkataan yang bijak, perkataannya adalah perkataan yang membangun, yang menginspirasi, bahkan bisa membangkitkan orang-orang yang sedang mati rohaninya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana ayat ini menerangkan aku merasa seperti kanak-kanak. Di sini ada kata merasa. Di sini berarti yang poinnya adalah tentang perasaan. Oh iya, bagaimana sih perasaan anak-anak? Hari Minggu kemarin saya sudah kasih contoh bagaimana sih perasaan anak-anak itu. Hanya dengan lagu kita akan belajar tentang sebuah perasaan dari anak-anak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Nah, itulah perasaan anak-anak. Hanya karena balon perasaannya bisa kacau. Nah, hanya karena hal-hal yang sepele, anak-anak mudah dikacaukan perasaannya. Tetapi kita harus bertumbuh, karena di sini di bagian akhir ayatnya berkata, "Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Kalau kita sebagai orang yang dewasa, mungkin secara umur kita juga sudah dewasa, sudah tua mungkin bahkan, tetapi kalau perasaan kita masih perasaan yang sensitif, mudah untuk dikacaukan, maka kita harus belajar hari ini. Kita akan bertumbuh menjadi dewasa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuhnya kemana? Ke arah Kristus. Jelas ke arah Kristus. Berarti perasaan kita pun harus bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana perasaan Kristus? Saya beberapa kali ketika membaca kisah tentang Yesus, dia dengan mudah hatinya menjadi berbelas kasihan. Hati yang demikianlah, perasaan yang demikianlah, perasaan yang mudah disentuh oleh belas kasihan, itulah yang harus bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita semakin hari serupa dengan Kristus. Jadi pastikan kita bukan lagi anak-anak yang perasaannya mudah dikacaukan, yang perasaannya mudah untuk dirusak hanya karena hal sepele. Tetapi bertumbuhlah untuk memiliki perasaan seperti Kristus yang mengasihi jiwa-jiwa, merasakan apa yang dirasakan Kristus ketika Kristus mengasihi jiwa-jiwa itu. Tuhan Yesus memberkati.